Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di OBC Channel. Orang Bunian Channel, yang nonton cuma orang Bunian, orang 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 betul lah, banyak yang tak betul. Oke, saya pengen membahas salah seorang panitia seleksi, panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sesuai dengan lampirannya nomor 1023 tahun 2021 tanggal 20 Agustus tahun 2021. Saya pengen membahas salah seorang yang menjadi perhatian publik saat ini, yaitu Dr. Fauzi SAG MSI, ya. Di antara 5 ini hanya beliau yang berstatus dosen, ya. Dosen yang lain statusnya rektor, 2 akademisi yang lain berstatus rektor Unri dan rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan beliau sendiri di sini ditulis dosen STAI Negeri Tanjung Pinang. Menarik memang untuk dibahas, ya, terkait dengan duduknya beliau sebagai panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya. Kenapa saya katakan ini menarik, ya? Sebelumnya beliau ini adalah pernah menjabat sebagai pengurus Golkar, ya. Beliau ini pernah mengikuti pemilihan calon legislatif di Lingga. Informasinya 2 kali tapi tidak pernah menang, ya, bertarung di ranah politik di Kabupaten Lingga. Di sini beliau juga sebagai pengurus sebelumnya, ya, sebelum menjadi dosen, ya, beliau ini pengurus partai politik, yaitu Partai Golkar, di mana beliau sebagai wakil ketua bagian pemenangan pemilu wilayah 2. Ini SK DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, ya. Tertulis di sini dan ditandatangani oleh Haji Ansar Ahmad SE sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau ketika itu. Nah, terkait dengan beliau berada di Pansel, setelah itu beliau pernah di Golkar, ya. Sekarang beliau berada di Basnas, ya, yang juga baru dilantik. Terus beliau ketua MUI Kota Tanjung Pinang, ya. Banyak sekali jabatan yang diemban oleh beliau ini. Cuma yang menarik bagi saya adalah, bahkan publik, adalah beliau ini pernah menjabat di kepengurusan Golkar dan sekarang menjadi Basnas yang sudah dilantik oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Apa yang mau kita bahas adalah netralitas seorang Dr. Fauzi ini. Apakah karena pernah menjabat di Golkar, pernah caleg, sekarang menjadi salah satu pengurus Basnas, sejauh mana netralitas beliau ini terhadap pemilihan jabatan tinggi Madya ini, atau sering disebut dengan jabatan Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Saya secara pribadi, saya tidak mewakili siapa-siapa, saya meragukan netralitas beliau, ya, karena latar belakang beliau yang sepertinya susah untuk dihilangkan dari pengaruh atau kedekatan beliau kepada Partai Golkar, yang notabene adalah juga partai Pak Gubernur sekarang ini.
di Basnas juga ya, menjadi masalah tersendiri ya, karena ada beberapa berita yang saya dengar ya, seperti berita Gebrak News Co ID dengan judul dinilai ada kejanggalan hasil seleksi Basnas Kepri ya, itu berita dari Gebrak News Co ID ya, dinilai ada kejanggalan hasil seleksi pimpinan Basnas Kepri di soal gitu. Nah, dinilai ada kejanggalan pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau mendapat sorotan dan menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya muncul dari Dewan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD IMM Kepri ya, jadi sebagai Basnas, ketua MUI, pansel ya, dosen. Kalau dosen itu pekerjaan lah ya, tapi dengan 3 jabatan yang terakhir beliau emban ya. Salah satu sebagai panitia seleksi Sekda tadi, dan MUI dan Basnas. Dan saya mendengar informasinya beliau juga pernah di STAI MU MU STAI MU, apa itu singkatannya, Makhdatul Ulum apa itu ya. Jadi pernah di situ, dan informasinya keluar terkait dengan latar belakang ya, barangkali karir di dunia politik yang sekarang menjabat Basnas, yang juga saya tidak tahu kepentingannya apa berada di situ ya. Kalau di zaman Nabi itu pekerjaan sosial ya, orang senang-senang saja bekerja sosial. Tetapi sekarang ini apakah Saudara Fauzi ini bisa memegang amanah umat berada di Basnas? Saya sendiri kurang meyakini. Saya bahkan tidak percaya dengan orang-orang yang sudah pernah berafiliasi dengan partai politik terus menduduki jabatan-jabatan publik, apalagi jabatan umat yang sangat penting itu ya. Itu amanah umat ya, karena ada dana yang dikelola di situ yang tidak sedikit ya, tidak sedikit. Itu dana umat yang sukarela memberikan zakatnya. Tapi saya pribadi kurang percaya ya, terhadap kepemimpinan Pak Fauzi ini di Basnas. Saya berhak untuk mengatakan itu karena selama ini penghasilan saya juga dipotong ya, untuk diserahkan ke Basnas. Tapi untuk tahun depan, untuk bulan depan, saya sudah sampaikan ke bendahara pemotongan gaji saya melarang, saya mencabut itu, dan saya tidak membayar zakat di Basnas ya. Uang zakat saya akan saya kelola sendiri dengan barangkali akan memberi sumbangan-sumbangan kepada orang-orang yang tidak mampu secara langsung. Misalkan dengan memberi beras ya, atau kebutuhan sehari-hari, masyarakat miskin ya, saya akan serahkan secara langsung. Dan saya sudah meminta rekan saya untuk setiap bulannya, walaupun tidak besar tetapi lebih nyata, saya memberi zakat saya kepada orang-orang yang membutuhkan, ketimbang saya berburuk sangka kepada Basnas ini ya, yang selama ini tidak pernah saya dengar juga diaudit Basnas ini, dan uangnya juga itu tidak sedikit. Seharusnya bisa dikelola dengan baik ya, tetapi dengan kondisi sekarang ini ada seorang yang duduk di pansel yang pernah menjadi caleg Golkar ya,
pengurus bahkan di partai politik yaitu Golkar, terus menjadi MUI, menjadi pengurus Basnas, menjadi Pansel ya. Jadi saya sangat tidak percaya dengan kekuasaan atau kepemimpinan gubernur sekarang ini. Saya tidak percaya. Ketidakpercayaan saya itu saya wujudkan dengan mencabut pembayaran zakat saya di Basnas ini. Jadi saya pikir tidak penting lagi saya memberikan zakat saya di situ. Saya akan kelola sendiri dan saya akan memberi kepada mungkin anak-anak yatim, orang-orang tidak mampu, walaupun kecil, tapi saya rasa itu lebih nampak apa yang saya lakukan daripada saya berburuk sangka kepada Basnas. Terkait dengan Pansel ini, saya sangat meragukan kenetralan saudara Fauzi ini, karena berkali-kali saya sampaikan beliau ini pernah berada di Partai Golkar, dan itu membuat saya tidak percaya sebagai pegawai negeri di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang menariknya ya, sahabat kawan-kawan semua ya, ternyata pemilihan Basnas itu ya, dilaporkan, ternyata sudah dilaporkan oleh Bapak Muhammad ya, Aminuddin Hadi, pemohon informasi sengketa nomor 001/46 Romawi KI Kepri PS /2021 ya. Atas surat itu di Komisi Informasi ya. Kalau tidak salah saya ini di Komisi Informasi Kepri akan disidangkan. Karena di sini saya dapat surat WA dari seorang teman ya, dipanggil untuk adjudikasi ya, sehubungan dengan telah diregistrasinya permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan oleh saudara Muhammad Aminuddin Hadi, pemohon, terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini gugatannya ini atau laporannya ini terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan seleksi Basnas ini ya. Ini sebagai termohon ya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai termohon dengan nomor register 002/6 Romawi KI strip Kepri PS /2021. Maka selanjutnya akan dilaksanakan sidang adjudikasi. Adapun sidang adjudikasi tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 22 September 2021 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Tempat ruang sidang BP SK kantor bersama Pemko Batam, lantai 5, Jalan Angku Putri nomor 17, depan Geraha Kepri ya. Nanti siapa mau datang ke sana, saya pikir boleh mungkin ya, kalau diizinkan. Nah, sebelumnya saya dapat jadwal ya dari permohonan itu tanggal 26 Juni 2021 ya. Tapi saya mendapat informasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau minta ditunda ya, maka akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021. Nah, sebelumnya seharusnya ya sidang itu dilakukan 26 Juni 2021 ya, atas nama M. Aminuddin Hadi, Pemprov Kepri ya, kasus rekap nilai ujian tertulis murni dan salinan lembar soal jawaban from
penilaian wawancara dari unsur satu, ilmu fikih. Nah, ini orang-orang berpendidikan agama ya yang mengerti ini. Regulasi zakat, manajemen zakat, studi kasus, nilai presentasi, nilai wawancara. Nah, itu yang kalau di sini di papan, di kolom papan ini judulnya kasus. Berarti itulah kasus yang mungkin dipersoalkan oleh Bapak Aminuddin Hadi ini. Nah, coba bisa dibayangkan, saya tidak mengerti melihat provinsi ini ya. Sekdanya, PJ-nya melanggar peraturan, open bidding eselon 2 atau pejabat tinggi Pratama melanggar peraturan, melanggar syarat yang telah dibuatkan. Itu sudah saya laporkan. Saya menunggu 10 hari. Ini sudah lewat 10 hari dari semalam ya. Maka mungkin dalam waktu 2-3 hari saya akan laporkan dengan hal tersebut ya, karena laporannya online dan saya sudah dibuatkan akun oleh staf di PTUN Tanjung Pinang. Jadi saya tinggal hanya memasukkan persoalan yang disangkakan terhadap seleksi pejabat tinggi Pratama tersebut ya. Nanti setelah itu akan ada persiapan sidang. Setelah itu sidangnya melalui sidang online ya. Begitu. Jadi saya hanya satu kali datang lagi ke PTWN, terus sidangnya sidang online. Jadi semenjak Ansar Ahmad ini menjadi gubernur, banyak sekali masalah-masalah ya, yang saya pikir secara administrasi seharusnya orang sekelas Ansar Ahmad ini memiliki kualitas yang mumpuni seharusnya. Tetapi setelah duduk menjadi gubernur, saya lihat banyak kekeliruan. Apakah itu disengaja atau memang terpengaruh dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, saya juga tidak mengerti. Tapi banyak sekali masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi, masalah simpel saja, tapi menjadi perbincangan publik yang sangat intens ya. Hampir setiap hari saya mendengar ketidakbetusan atau kekurangan Ansar Ahmad ini terhadap kepemimpinan beliau ya. Jadi saya pikir ini menjadi masukan kepada Pak Gubernur untuk memperbaiki. Saya banyak ketemu orang di Bintan, di Karimun, dan banyak sekali kecewa kepada Pak Gubernur ya pada hari ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Saya sekali lagi tidak meyakini netralitas Saudara Fauzi ini ya. Beliau ini karena pernah berafiliasi dengan Partai Golkar, di mana saya pikir hari ini gubernurnya adalah gubernur Golkar ya, dari Partai Golkar ya maksudnya. Dan Saudara Fauzi ini pernah menjadi pengurus. Kalau saya menyangkakan bahwa tidak adanya netralitas terhadap pemilihan sekda ini ya, saya pikir itu sangat wajar karena latar belakang beliau yang pernah menjabat sebagai pengurus Partai Golkar. Setelah itu ini dipertonton lagi dengan dilantiknya beliau sebagai Basnas ya, yang juga dilantik oleh Pak Gubernur. Jadi sangkaan saya bahwa beliau ini kurang netral terhadap pemilihan sekda karena terkait dengan beliau pernah menjabat sebagai pengurus Partai Golkar. Seharusnya Pak Gubernur melihat ini ya, tidak menerima Saudara Fauzi ini menjadi panitia seleksi
Untuk apa? Supaya menghindari pendapat-pendapat miring atau sangkaan-sangkaan tidak baik kepada beliau ini, ya. Oke, itu saja pengen saya sampaikan, ya. Dan kita lihat saja perkembangan Provinsi Kepulauan Riau ini, ya. Yang saya sudah tidak terlalu, saya tidak mendukung Ansar Ahmad sekarang ini. Saya akan tetap kritis terhadap beliau terkait dengan kepemimpinan beliau hari ini dan ke depannya. Oke, itu saja, ya. Selamat yang sudah dilantik, ya. Banyak WA berseliweran di HP saya mengatakan macam-macam tentang pelantikan tersebut. Yang jelas hampir semua WA yang masuk ke saya kekecewaan yang sangat mendalam terkait dengan keputusan Pak Gubernur melantik beberapa orang yang berada di situ. Ya, termasuk saya. Salah satu saudara Hasan yang tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan pansel, tapi akan tetap kita lawan. Saya akan lawan keputusan Gubernur ini apapun terjadi, Pak Gubernur. Terkait dengan pembicaraan saya tentang saya sebagai salah satu tim itu baru setengah, mungkin belum ada setengah lah saya cerita. Nanti saya akan ceritakan lagi, Pak Gubernur. Terlalu banyak hal yang saya ketahui tentang pemilihan gubernur kemarin.